Saya kemarin Pak Menteri, saya coba posting ya, statement saya mendukung vaksin Sinovac. Itu banyak sekali Pak, bahkan saya dibilang saya pembohong. Kedua. Ya, silakan dari Pak Hafid dari sebelah kanan saya. Terima kasih Ibu Pimpinan, teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Saya kira Pak Menteri, kalau kita berpijak pada data, memang ini problemnya akan semakin panjang, karena persoalan data tadi teman-teman sudah sampaikan, ini menjadi persoalan yang sangat pelik bagi bangsa ini, soal data kalau itu kita memahami. Tapi saya ingin coba sumbang saran Pak Menteri, ini kan pandemi, kita menganggaplah bahwa seluruh Indonesia, seluruh bangsa Indonesia ini wajib divaksin. Itu kita mulai dari situ. Kemudian setelah itu kita mengambil patokan WHO, minimal berapa, 80% berapa faktor itu. Nah, kalau saya ingin lebih bertanya pada yang pengecualian. Apa Pak Menteri sudah punya data yang pengecualian yang tidak divaksin? Kalau katakanlah misalnya sudah berapa nakes kita, kita bicara nakes kita kan, kalau misalnya apakah mereka nakes yang sudah terpapar positif juga perlu divaksin? Nah, kalau data nakes saya kira kita tidak bisa ragukan, karena data di kementerian pasti akurat, data nakes di seluruh Indonesia. Tapi pertanyaan kemudian, apakah nakes kita honorer yang ada di rumah sakit swasta dan sebagainya juga terdaftar? Itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak Menteri, kalau misalnya tenaga kesehatan ini sudah, yang menjadi lucu juga buat saya, ini lucu dan sekaligus perlu dijawab Pak Menteri, apakah yang di SMS ini, di WA ini hanya nakes atau seluruh orang yang mau divaksin? Kalau seluruh rakyat Indonesia ini mau pasti Pak Menteri akan kesulitan. Nah, kenapa kita tidak menerapkan saja, katakanlah seperti vaksin yang selama ini terjadi? Karena strukturalnya Pak Menteri itu saya sangat hakul yakin sampai di tingkat bawah. Mereka kalau urusan vaksin ini sudah luar biasa, tenaga kesehatan kita di lapangan, puskesmas sampai ke pustu dan sebagainya. Tapi kalau kita harus melalui sistem, harus mereka lewat SMS baru bisa divaksin, itu datanya pasti selesai 2 tahun kemudian kita tidak akan selesai urus vaksinasi. Jadi kalau saya menyarankan Pak Menteri, mendingan kita pakai terbalik soal data ini. Yang perlu itu yang dikecualikan, tidak divaksin. Yang tidak terkecuali itu kita anggap rata saja, seluruh Indonesia ini wajib divaksin. Sehingga persoalan data ini selesai. Kalau kita mau mengambil orang yang mau divaksin itu yang harus ada datanya, pasti kita akan lama. Saya kira itu saran saya, Bu Pimpinan. Terima kasih. Kalau inilah sebetulnya Pak Menteri, kenapa ada pro kontra, karena komunikasi penjelasan seperti ini yang biasa bisa bikin bingung masyarakat. Nah, kalau saya ingin sarankan sekali lagi, komunikasinya sekarang ini, karena kita ini vaksin harus berhasil, maka kalau bisa komunikasinya tidak seperti itu. Komunikasinya kita kasih tahu saja rakyat bahwa mohon maaf, negara mungkin uangnya baru sedikit, jadi kita hanya bisa sediakan Sinovac gitu. Kalau ini kita jujur sampaikan ke masyarakat pasti tidak akan banyak. Tapi kalau kita berdalih seperti tadi disampaikan itu bahwa Sinovac itu kita ambil karena alasan ini yang bikin bingung orang Pak. Sekarang ini Pak Menteri, tadi Pak Jokowi sudah divaksin, tapi tidak selesai sampai di situ Pak. Masyarakat masih bertanya hari ini, oke lah Pak Jokowi presiden VVIP, para menteri VVIP dibikin seperti itu, saya kira vaksin Sinovac pun tidak masalah, karena mereka kalau sakit masih ada yang kontrol, itu luar biasa itu Pak. Tapi rakyat biasa, rakyat yang di ujung-ujung kampung itu, kalau mereka disuntikan, siapa yang bisa urus mereka itu? Nah, oleh karena itu komunikasi publiknya ini yang perlu Pak Menteri
disederhanakan. Jadi kalau masyarakat yang perlu dibuat jelas terang benderang ini, kenapa kita pakai Sinovac? Karena masyarakat sudah tahu sekarang ini, sudah tahu masyarakat di ujung gunung pun tahu Pak Menteri, harganya Sinovac itu sekian, harga Pfizer itu sekian. Nah, masyarakat bertanya, kok kita dikasih yang paling murah? Kalau murah, pikiran kita kan seperti itu Pak Menteri. Pikiran kita kalau murah berarti khasiatnya kurang bagus. Kalau mahal berarti khasiatnya bagus. Sama dengan obat generik dan paten, kan seperti itu pemikiran masyarakat hari ini. Tapi kalau pemerintah terbuka menyampaikan kepada masyarakat, kita mengambil satu, alasannya Pak Menteri tadi itu sudah tepat Pak, mengatakan bahwa kita sekarang berebutan, maka yang secara politik dan juga secara finansial kita baru bisa ini, baru bisa Sinovac. Jadi kita pakai dulu ini Sinovac, nanti kalau ada uang kita beli Pfizer. Kalau belum mempan juga ini Sinovac, yang penting kita lakukan dulu. Kira-kira begitu, daripada kita muter bikin pusing rakyat kita. Jangan kita berpikir, ya saya sangat bangga tadi Pak Presiden, para menteri sudah tapi saya kira Pak Presiden kalau ada lagi vaksin di bawah Sinovac disuntikan kepada beliau, nggak ada masalah Pak. Kenapa? Banyak yang urusin, dokternya hebat-hebat. Tapi kalau rakyat yang di ujung kampung itu, saya ini Pak baru-baru dirawat pasien COVID Pak. Ya. Untung ada Pak Dirjen Yankes ini yang bantu saya jauh-jauh ke sana. Kalau harap rumah sakit Morowali yang rawat saya, untung bukan ajal saya, barangkali udah mati saya. Tapi kalau di RSPAD kan beda Pak. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu saya meminta kepada, tadi ini saya tambah bingung Pak dengan penjelasan-penjelasan ini. Akhirnya nanti kalau kita ditanya masyarakat, saya kemarin Pak Menteri saya coba posting ya statement saya mendukung vaksin Sinovac. Itu banyak sekali Pak. Bahkan saya dibilang saya pembohong. Coba. Karena tadi itu, karena penjelasan yang simpang siur. Jadi saya kira Pak Menteri, saran saya seperti tadi itu, karena masyarakat kita tidak butuh penjelasan yang terlalu ilmiah, mereka mau butuh penjelasan yang bisa dipahami, dimengerti, sehingga mudah-mudahan vaksin ini bisa berhasil. Kalau kita yang di dalam ini mungkin kita sudah bisa mengerti Pak, tapi masyarakat kita. Jadi yang paling inti itu saya kira saya sependapat dengan Mbak Ning tadi mempertanyakan itu, kenapa Sinovac ini harganya yang murah yang dikasih ke Indonesia, yang dikasih kita. Ya, berarti sampaikan saja bahwa ini ya sudah seperti itu, ini yang baru kita dapat, yang kedua uang kita baru segitu belinya. Supaya kalau kita bilang kita masih berdalih bahwa ini juga bahasa dokternya itu saya tidak tahu, berkhasiat tinggi. Ya, saya kira masyarakat masih akan bertanya bagaimana berkhasiat ini sama generik ini. Ya, saya kira begitu tambahan. Terima kasih.